Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, selamat jumpa, selamat syok kembali bersama kami Mnyos 7 tentunya. Selamat jumpa, selamat syok kembali bersama kami Mnyos 7 tentunya rekan-rekan sekalian, yang selalu siap memberikan info-info terkini buat rekan-rekan honorer GTT dan PTT seluruh Indonesia. Pernyataan dari Kemendikbudristek yang disampaikan oleh Bu Nunuk Suryani. Terus yang kedua juga pernyataan dari salah satu kepala daerah, yaitu Bupati Bogor Ade Yasin. Kutip dari jpnn.com, masih ada masalah soal gaji P3K, bandingkan pernyataan dua pejabat perempuan ini. Sumber anggaran untuk gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menjadi polemik. Ada yang memastikan sumber gaji P3K dari dana alokasi umum atau DAU yang dikucurkan APBN ke APBD masing-masing daerah. Sementara ada yang mengatakan gaji P3K ditanggung sendiri oleh Pemda melalui APBD-nya. Silahkan bandingkan pernyataan Sekretaris Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan ketika Kemendikbudristek Nunuk Suryani dan Bupati Bogor Ade Yasin. Beberapa waktu lalu, Sekretaris Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan ketika Kemendikbudristek Nunuk Suryani memberikan pengesahan soal anggaran gaji P3K. Salah satu pejabat Kemendikbudristek itu memastikan sejak 2021 Kementerian Keuangan sudah mengalokasikan anggaran gaji P3K guru dalam DAU. Nunuk Suryani mengatakan anggaran gaji di DAU itu sifatnya spesifik, tidak bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya. Jika kemudian pemerintah daerah Pemda menggunakan anggaran gaji P3K guru untuk kebutuhan lainnya seperti pembangunan infrastruktur, kata Nunuk, maka dana tersebut harus dikembalikan. Jadi pada seleksi P3K guru 2021 Pemda statusnya berutang karena dananya tidak terpakai untuk gaji. Jika dananya digunakan untuk infrastruktur, misalnya, Pemda harus tetap mengembalikan kepada negara, tutur Nunuk dalam diskusi virtual. Selanjutnya, untuk gaji P3K tahun ini, Nunuk menegaskan sudah dianggarkan dalam DAU tahun 2022. Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan hal ini gaji P3K kini menjadi tanggung jawab daerah masing-masing atau tidak lagi ditanggung DAU dari pemerintah pusat. Ade Yasin menyinggung soal gaji P3K saat menyampaikan fakta bahwa daerah yang dipimpinnya itu mengalami kekurangan tenaga pegawai negeri sipil (PNS) karena berkurangnya jumlah pegawai dalam tahun ini. Saat ini asumsinya seorang PNS itu melayani sekitar 350 orang. Kita Pemkab Bogor masih sangat kurang. Selain jumlah penduduk, kendala lainnya adalah luas wilayah yang begitu besar, ungkapnya di Cibinong, Bogor.
Data terakhir Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan jumlah PNS di Pemkab Bogor mengalami pengurangan sebanyak 978 pegawai dalam setahun, dari 16.539 pegawai menjadi 15.561 pegawai. Melihat fakta ini, Adi Yasin berharap pemerintah pusat terus membuka penerimaan CPNS. Dia mengatakan beban Pemkab Bogor saat ini makin berat karena tidak bisa sembarangan mengangkat pegawai honorer sebab akan membebani keuangan daerah. Begitupun untuk P3K. Alasan gaji P3K kini menjadi tanggung jawab daerah masing-masing atau tidak lagi ditanggung DAU. Rekan-rekan sekalian, honorer seluruh Indonesia, rupanya memang ada missing link dari pihak pemerintah pusat. Dalam hal ini Mendikbudristek mengatakan bahwa dana alokasi umum, yaitu dana gaji dan tunjangan ASN P3K ini sudah ditransfer ke daerah masing-masing. Daerah pun mengatakan bahwa tidak ditunjang oleh dana alokasi umum. Bahkan pemerintah daerah mengatakan bahwa gaji dari P3K ini ditanggung oleh pemerintah daerah. Namun demikian, rekan-rekan sekalian, informasi ini perlu diluruskan guna tahu dan memastikan nasib rekan-rekan honorer yang telah lolos menjadi ASN P3K maupun bagi teman-teman yang akan mengikuti tes ASN P3K. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.